Jadi Ibu akan jelaskan dulu pengertian akidah akhlak itu apa. Ada yang tahu nggak pengertian akidah itu apa? Coba. Dua konsep. Ini coba Ibu tanya yang dari SMP. Kira-kira akidah dulu dipelajari nggak? Apa itu akidah? Apa itu akhlak? Terus mau pelajarinya apa kira-kira? Lebih langsung ke contohnya mungkin ya. Tapi Asmaul Husna kan pelajari ada materinya tentang akhlak terpuji tercela. Ya, berarti sebenarnya sudah dipelajari. Cuman belum tahu itu teh maksudnya akhlak, ini maksudnya. Akidah itu adalah kalau secara bahasa, kalau ini kan secara istilah ya. Secara bahasa itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqoda, yaqidu, akidah, artinya tali pengikat. Tali pengikat antara satu ya dengan yang lainnya dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa diistilahkan seperti itu ya? Coba kalau misalnya akidah Islam seorang muslim bisa nggak terlepas dari yang namanya sholat. Sekelas Nabi, sekalipun Nabi Muhammad, beliau ada kewajiban sholat atau tidak? Ada. Tetap. Karena kalau sudah menjadi muslim, ada akidahnya Islam akan terikat dengan aturan-aturan yang otomatis. Gak bisa kita mau Islam tapi gak mau sholat, mau Islam tapi gak mau berkerudung, mau Islam tapi pacaran jalan. Ya. Kalau secara istilah akidah itu adalah keyakinan dan kepercayaan yang teramat kuat di dalam hati dalam Islam. Akidah merujuk kepada 6 rukun iman. Siapa yang mau menyebutkan rukun iman? 1, 2, 3. Oke, Nanda. Rukun iman ada apa aja? Tepuk tangan untuk Nanda. Jadi secara sederhananya akidah itu keyakinan atau kepercayaan yang melekat pada diri seseorang. Nah sekarang kalau akidah kalian apa? Akidah kalian apa? Apa? Kok nggak yakin? Akidah teh apa? Barusan akidah itu keyakinan atau kepercayaan. Berarti keyakinan kalian apa? Kayak ragu, yang jangan ragu. Keyakinan kalian apa? Islam. Akidah kalian apa? Islam. Jangan ragu ya. Ini akidah saya apa gitu jadi bertanya-tanya sendiri ya. Nah sekarang akhlak. Apa itu akhlak? Jadi dalam Islam akhlak yang baik mencakup ibadah, berbuat baik kepada sesama dan menjauhi segala perbuatan buruk. Jadi kalau akhlak itu adalah perbuatan atau tingkah laku ya yang sifatnya itu spontan tanpa pemikiran terlebih dahulu. Jadi sudah melekat pada diri seseorang. Misalnya kalau ada yang tersandung, ada yang bilang astagfirullah, ada yang bilang itu kan spontan. Berarti akhlak dia ketika kaget, ada yang berkata baik, ada yang berkata buruk. Sekarang ada istilah, ih dasar anak itu gak punya akhlak. Bener gak? Bener. Gak punya akhlak. Enggak, kenapa? Profa? Punya akhlak, tapi yang berbeda-beda. Apa itu? Kayak ada yang seniman. Betul. Ini tepuk tangan untuk Profa ya. Itu kan bertanya, akhlak itu ada istilah dasar anak gak punya akhlak. Kata itu betul, salah. Kata Profa salah karena akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi kalau katanya masih akhlak saja itu sifatnya netral. Sekarang akhlak itu dibagi menjadi 2, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Jadi salah kalau misalnya ini dasar gak ada akhlak bukan. Itu salah. Kalau kalian yang sudah belajar akidah akhlak harus tahu. Berarti itu mah kata-katanya salah. Berarti kalau itu berarti orang tersebut memiliki akhlak yang buruk. Kalau akhlak buruk namanya apa? Akhlak baik namanya akhlak muda, akhlak yang
tercela namanya akhlak majmu'ah. Oke, lanjut. Terus untuk apa kita mempelajari akidah akhlak? Yang pertama untuk memperkuat iman, membentuk perilaku mulia dan meraih ridho Allah. Karena seperti yang tadi kan akidah apa? Harus yakin ya. Jadi dengan mempelajari akidah akhlak, kalian akan semakin mantap, semakin yakin dengan akidah yang kalian miliki, bahwa benar akidah yang atau agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Akidah keyakinan kalian sendiri. Jadi ketika sudah belajar akidah akhlak, sholatnya harus masih bolong-bolong atau harus sudah rapi? Ada yang suka masih meninggalkan sholat? Yang kadang-kadang jujur ya, gak apa-apa jujur. Nah, kalau sudah belajar akidah akhlak, harusnya tidak lagi meninggalkan sholat, karena sholat itu wajib bagian dari tadi rukun iman. Rukun apa? Islam. Dan tadi rukun iman. Kalau rukun Islam ada apa aja coba? Ada lima apa aja? Ya. Kalau ngaku Islam harus zakat, puasa dan lain sebagainya yang tadi yang wajib. Lalu yang kedua, membentuk perilaku mulia. Kalau sudah belajar akidah akhlak, berarti perilakunya harus mulia, harus baik. Berarti tahu ini perilaku yang baik yang harus dijauhi, dan ini perilaku yang buruk yang harus dijauhi, yang baik yang harus didekati dan dilakukan. Yang selanjutnya meraih ridho Allah. Jadi agar ya semua yang kita lakukan di dunia ini kan tujuannya untuk meraih ridho Allah. Selamat di dunia dan akhirat. Oke, lanjut. Nah, sekarang sumber-sumber ajaran akidah akhlak itu dari mana aja? Yang pertama ada Al-Quran, yang di bawahnya ini ada hadis ya, dan ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama itu adalah hasil pemikiran para ulama dan cendekiawan muslim yang menjadi sumber penting dalam memahami konsep akidah akhlak. Implementasi akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari ini tercermin dalam ibadahnya, interaksi sosialnya, perilaku sehari-hari. Jadi kan ada namanya hubungan terhadap Allah atau namanya hablum minallah dan hablum minan. Belum sempurna keimanan seorang kalau kalau tidak seimbang. Misalnya hablum minannasnya sering bersedekah, sering bantu orang tapi gak pernah sholat. Bener gak kayak gitu? Ya. Atau misalnya sholat terus, puasa terus, tapi sombong, ria, terus gak mau bersedekah, itu seimbang atau enggak? Ya. Jadi harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Lanjut, penutup ya, menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Jadi kalau diibaratkan pohon, akidah itu kan akarnya ya. Nah, akhlak itu adalah buahnya. Buah dari sebuah akidah, kepercayaan seseorang itu bisa dilihat dari seperti itu. Ada yang